Hari ini saya ingin berbicara sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya sejak bulan Desember yang lalu, ya. Itu tentang Kingdom of the Lamb, kerajaan anak domba. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, lamb-nya itu huruf besar, Lamb. Nah, di dalam lamb itu kan domba, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, dia nggak menerjemahkannya domba, tetapi kalau lamb-nya huruf besar, dia menerjemahkannya anak domba. Ya, jadi saya menerjemahkan seperti itu. Ya, jadi kerajaan anak domba. Oke, kita akan lihat ayatnya Wahyu 5 ayat 6 sampai 14. Ayatnya banyak ya, kita baca. Saya bacakan nanti ya. Lalu aku melihat anak domba muda berdiri di tengah-tengah tahta, dikelilingi oleh keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua. Kalau dalam terjemahan The Passion Translation, dikatakan dia berdiri di tengah-tengah tahta, anak domba itu. Kalau dalam terjemahan New King James, itu berdiri juga di tengah tahta tersebut. Ya, kalau dalam terjemahan The Message Bible itu domba ini berdiri tegak, berdiri di depan itu, ya. Jadi dia punya cara sedikit berbeda-beda, tapi pokoknya yang berada di tahta itu adalah anak domba. Kemudian ia seperti telah disembelih, tetapi sekarang hidup. Ia bertanduk 7 dan bermata 7, yang adalah ketujuh roh Allah yang diutus ke ujung-ujung bumi. Sebelum kita lihat ayat berikutnya, perhatikan ini adalah penglihatan Yohanes, ya. Jadi dia Yohanes bilang, lalu aku melihat, ya. Jadi aku melihat. Jadi Yohanes mendapat penglihatan ini. Kemudian ayat ketujuh, aku melihat, sekali lagi kan ya, Yohanes melihat anak domba muda itu mendekati tahta dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di sana. Dan ketika keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu melihat anak domba telah mengambil gulungan kitabnya, tersungkurlah mereka di kaki anak domba itu dan menyembah dia. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan yang harum. Itulah doa kekasih-kekasih kudus. Dan mereka semua menyanyikan nyanyian pujian yang baru ini kepada anak domba. Katanya, karena engkau telah disembelih untuk kami, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Dan mereka semua menyanyikan nyanyian pujian yang baru ini kepada anak domba. Katanya, karena engkau telah disembelih untuk kami, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Darahmu adalah harga yang dibayar untuk menebus kami. Engkau telah disembelih, engkau telah sembelih kami untuk membawa kami kepada Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Penyembahan malaikat kepada anak domba. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta dan juga suara makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka sangat banyak. Dan saat aku melihat, mereka semua bernyanyi dengan suara bergemuruh. Layaklah Kristus sang anak domba. Jelas ya, anak domba itu siapa? Yang disembelih itu untuk menerima kuasa dan keperkasaan, hikmat dan kekayaan dan hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Lalu setiap makhluk hidup bergabung dalam paduan suara malaikat itu, setiap makhluk di surga dan di bumi, di bawah bumi, di dalam laut, dan segala yang ada di dalamnya, menyembah dengan satu suara berkata, puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kekuasaan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi Kristus anak domba sampai selama-lamanya. 14. Lalu keempat makhluk itu berkata, amin. Dan ke-24 tua-tua itu tersungkur ke tanah dan menyembah. Oke, sekarang kita lihat Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat 17, terjemahan The Passion Translation. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka kepada kehidupan, menuntun mereka ke sumber air hidup. Dan Allah akan menghapus setiap tetes air mata terakhir dari mata mereka. Dalam terjemahan The Message, ayat ini yang sama, Wahyu 7 ayat 17 berkata, the Lamb on the throne will shepherd them. Jadi anak domba yang di tahta itu akan mengembalakan mereka. Will lead them to spring waters of life. Akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. And God will wipe every last tear from their eyes. Dan Tuhan akan menghapus setiap air mata terakhir dari mata mereka.
Jadi jelas ya bahwa saya mau berbicara tentang Kingdom of the Lamb, kerajaan anak domba, ya. Jadi kerajaan Allah itu ini semua simbol, ya, perumpamaan. Yesus selalu berbicara tentang perumpamaan. Alkitab dari dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru juga penuh dengan perumpamaan dan simbol-simbol, ya. Jadi kerajaan Allah itu disimbolkan di sini dengan yang Yohanes melihat adalah kerajaan anak domba. Yang duduk di tahtanya itu adalah anak domba. Kita sudah tahu siapa anak domba itu, Kristus, Yesus, ya, Mesias. Oke. Lalu kemudian tadi ayat yang terakhir sebelum saya bahas lebih banyak ke situ, ya, dikatakan di situ dalam Wahyu 7 ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa dia akan menghapus setiap tetes air mata terakhir dari mata mereka. Ini saya tambahin aja ya, karena waktu saya baca ini saya jadi mikir gini ya. Ini kan kerajaan Allah kan, ya. Allah akan menghapus setiap tetes air mata terakhir dari mata mereka. Berarti mata kita semua kan. Seperti kan bahwa kita sudah sering mendengar ya firman dan ayat yang berkata bahwa di surga nggak ada lagi kertak gigi dan tangis. Pokoknya di surga itu nggak ada tangisan lagi, ya, nggak ada kesedihan lagi, gitu ya. Ini eh, coba ini renungan saya, pemikiran saya bertanya pada diri saya sendiri ya, apakah nanti ya nih kalau saya di surga, ya, kan seperti di surga dan di bumi, tapi kalau nanti kita di sana bersama-sama dengan dia, gitu ya, apakah nanti di sana itu kita masih bisa ingat ya hal-hal yang menyedihkan yang pernah terjadi dalam hidup kita? Bisa ingat nggak ya? Masih ingat nggak hal-hal yang segala dosa, kesalahan kita, kegagalan kita, semua yang pernah yang menyakitkan yang pernah terjadi dalam hidup kita tuh, kita masih bisa ingat nggak gitu ya? Saya pernah pikir apakah saya masih bisa ingat semua nanti kalau saya udah di surga sama Tuhan Yesus gitu ya? Lalu kemudian saya juga bertanya begini, nanti kalau saya di surga ya, saya ketemu dengan, anggaplah kita ketemu lagi, gitu ya, saya ketemu Zeresi, ketemu Ibu Lydia, ya, ketemu Ernie, ketemu Melda, kita ketemu nih. Kira-kira waktu ketemu, kita bakal ngomong apa ya? Gitu ya. Apa kita akan bilang, Zeresi, puji Tuhan kita ada di sini. Ingat nggak Zeresi waktu WHI kita sekamar dulu? Kira-kira ngomong begitu nggak ya? Maksudnya hal seperti itu nggak ya yang pernah pernah kita alamin sama-sama? Kita ngomong kayak gitu nggak ya? Atau aduh Marta terima kasih waktu saya lagi pergi kamu yang tolongin saya semua urusan buku-buku saya. Apakah saya akan ngomong gitu? Ya, satu sama lain kita akan ngomong apa gitu ya? Kalau kita ketemu kayak reunian gitu ya, bakal cerita apa nih? Ingat nggak dulu di Reva nih gitu ya? Ada bagi-bagi kado gitu ya. Aduh, apakah kita akan ngomong hal yang seperti itu ya? Atau eh, kalau kita di surga nih ya, nanti kalau kita bertemu dengan orang yang pernah menyakitkan kita, pernah membuat hati kita terluka, pernah mengkhianati kita, pernah berbuat jahat kepada kita, pernah menipu kita, ya pokoknya orang yang nggak baik lah sama kita. Kita ketemu dia kan dalam perjalanan hidup orang bisa terjadi sesuatu kan namanya orang. Ingat ya Allah begitu besar mengasihi dunia ini, ya. Jadi kasih Allah tuh besar dia saya percaya ini kepercayaan saya ya bahwa di surga itu nanti banyak sekali ya. Walaupun katanya pintunya kecil, jalannya sempit, tapi saya percaya banyak ya, banyak sekali orang bisa. Kenapa? Karena kasih Allah yang begitu besar, Dia mau semua diselamatkan. Dan Tuhan sudah membuktikan kasihnya itu bahwa sampai sekarang ya eh, Allah turut bekerja, Roh Kudus bekerja dalam segala hal untuk sebanyak-banyak mungkin membawa orang kembali kepada hubungan relasi dengan Dia, kembali kepada Bapa ya. Lewat hamba-hamba Tuhan, betul, ya. Tapi bukan cuma itu aja, supranatural banyak sekali. Berapa banyak orang yang diberikan mimpi, mengatakan dalam mimpinya ada the man with a white robe, ya, ada a man with a white cloth, ada laki-laki yang pakai baju putih, yang pakai jubah putih, ada yang dapat penglihatan. Saulus aja, ya yang tadinya yang dia jadi Paulus, dia kan mendapat penglihatan, datang sendiri, ada suara yang audible, ya kan? Jadi Tuhan akan memakai segala macam cara supaya kita semua kembali kepada Dia ya. Tentu aja pilihan bebas. Jadi saya percaya ya. Jadi kalau nanti kita nih di surga ketemu orang yang pernah tidak baiklah sama kita ya dalam perjalanan hidupnya dia bertemu dengan Tuhan, kita ketemu lagi. Kira-kira pas ketemu gitu ya. Kira-kira saya bakal ngomong apa ya? Ya, ini dalam pikiran saya sendiri. Apakah saya ngomong, ketemu lagi, ketemu di
pertobatan kamu? Mungkin saya tanya gitu kan, gimana kan? Saya nggak tahu ya. Ingat nggak? Dulu ya, kamu utang sama saya, kamu membohongin saya, kamu nipu saya, kamu mengkhianati. Wah, itu dia. Wah, dulu tuh dia tuh yang mencuri bang. Akhir-akhir kita bakal ngomong gitu nggak sama mereka? Atau mereka sama kita? Kan kita juga nggak sempurna kan? Kita punya kesalahan kan? Kalau nanti orang ketemu sama kita, dia bilang, oh Lucia, kamu yang dulu begini, gini, gitu. Wah, kita ketemu. Kira-kira kita bakal ngomong, mengingatkan lagi nggak? Wah, dulu tuh kamu begitu, kamu kira-kira begitu nggak ya? Saya lagi merenungkan, saya bawa cukup lama tuh ya, kalau saya soaking, saya renungin, kira-kira apa gitu ya, bagaimana? Kalau menurut saya sih, ya, ini kata saya nggak tahu, saya belum nyampe di sana. Kalau menurut saya berdasarkan ayat, Tuhan akan menghapus setiap air mata terakhir dari mata kita, ya. Berarti kalau menurut saya ya, yang mudah saja begini ya, kalau menurut saya sih, di surga pasti nggak akan ada gosip. Pasti nggak akan ada gosip. Betul? Nggak mungkin kan saya ketemu sama Erni ya di surga. Erni, Erni. Terus ada orang ini. Erni, saya kasih tahu ya. Dulu dia itu yang bohongin saya. Gitu kan? Nggak mungkin kan? Ya kan? Nggak mungkin dong. Puji Tuhan dia mas. Nggak mungkin ada hal seperti itu kan? Ya, surga bukan tempat seperti itu. Bayangin, orangnya tuh banyak banget. Masa kita semua rame-rame pada gosipan, reunian ini, reunian itu gosipan? Enggak kan? Saya rasa nggak seperti itu. Ya, bukan hal yang seperti itu. Jadi, menurut saya sih ketika Tuhan menghapus tiap air mata kita, di sana kita tuh udah nggak inget lagi akan hal-hal itu. Bukan lupa ingatan atau gitu ya, bukan maksud saya itu. Kita gini, saya lihat aja ayat firman Tuhan yang berkata begini. Firman Tuhan bilang bahwa dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Dia aja yang Tuhan nggak nginget-nginget dosa kita. Dia punya hak untuk ingat. Dia punya hak untuk ngomongin, puji Tuhan loh, kamu oleh darah Yesus, kamu terima Yesus jadi kamu di surga, dulu kamu begini. Enggak, sama sekali enggak kan? Ya, dia firmannya dengan jelas mengatakan, dia tidak ingat-ingat lagi dosa kita. Bahkan firman Tuhan berkata, dia membuang, menyingkirkan dosa kita sejauh timur dari barat. Ya, ya timur barat nggak bisa ketemu. Jadi sejauh itu dia aja enggak, ya kan? Firman Tuhan juga berkata dia menghapus dosa kita itu yang merah seperti kermisi menjadi seputih salju. Ya, berarti nggak ada lagi. Jadi nanti nih di antara kita itu nggak ada lagi hal-hal yang seperti itu yang seperti kita gini nggak, kita gitu nggak? Enggak, ya. Tuhan bilang dengan jelas, jangan ingat-ingat lagi zaman dahulu, zaman purbakala. Ya, betul bahwa itu adalah sesuatu yang baru, yang penuh luar biasa, di mana rajanya adalah dalam kerajaan anak domba ini. Jadi nggak ada, bener-bener nggak ada lagi hal-hal yang seperti itu ya, nggak mungkin ya. Ingat aja cerita perumpamaan yang Yesus katakan waktu peristiwa anak bungsu, ya kan? Ketika anak bungsu ini pulang, bapaknya nggak bilang, wah, kamu udah miskin ya, udah ini ya, sekarang baru pulang. Enggak, satu patah kata pun dia tidak mengingatkan itu kepada anaknya. Dia makan merangkul, menerima, memberikan cincin, memberikan kasut, bikin pesta. Itu adalah hati Bapa, hati Raja kita, ya. Jadi sama, kita juga akan punya hati yang seperti itu di sana. Nggak akan ada lagi yang hal seperti itu. Itu cuma tambahan ya. Dia menghapus semua air mata kita. Jadi benar-benar nggak ada lagi tuh. Kita nggak akan mungkin duduk-duduk ngomong, aduh dulu saya begini ya, susah hidupnya gini-gini. Aduh sekarang udah di surga bagus ya, jalanannya emas, dulu di bumi miskin, nggak punya rumah. Nggak bakal ada yang kayak gitu ya. Omongan seperti itu nggak akan ada lagi. Oke, kita kembali kepada kerajaan anak domba. Dengan jelas tadi dikatakan bahwa di tengah-tengah tahtanya atau yang duduk di tahtanya itu adalah anak domba. Stood a lamb, berdiri anak domba di tengah-tengahnya. Visi ini, penglihatan ini diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes ya. Saudara melihat sesuatu yang aneh nggak? Yohanes mendapat penglihatan di dalam kerajaan Allah yang duduk di tahtanya, yang berdiri di tahtanya, yang di tengah-tengah tahta itu adalah anak domba. Saudara melihat sesuatu yang aneh nggak? Ya, anak domba ditata. Coba pikirkan, domba, ya. Domba itu adalah binatang yang paling tidak bisa mempertahankan diri, tidak bisa melindungi diri, nggak bisa. Itu domba, nggak bisa sama sekali. Dia begitu lemah sekali sampai dia harus dilindungi ketika dia masih kecil, domba kecil yang lindungi ibu dombanya.
Dan ketika dia udah besar, yang melindungi dia adalah gembalanya. Gembalanya yang buka pintu pagar, tuntun dia ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Jadi domba ini adalah binatang yang paling lemah dan binatang yang tidak bisa melindungi dan mempertahankan dirinya, ya. Jadi agak aneh kan penglihatan yang dilihat oleh Yohanes ini kan, yang duduk di tahta itu adalah anak domba. Dan anak domba ini adalah raja. Jadi rajanya itu adalah anak domba. Dan anak domba ini memerintah atas segala sesuatu. Kalau itu singa, itu masuk akal. Ya kan? Singa, bukan domba. Ya, karena eh, makhluk yang lemah ini yang paling nggak punya kuasa ini, kekuatan ini yang duduk di tahta dan memerintah atas semua dan punya kuasa atas segala sesuatu dan semuanya itu adalah domba, ya. Jadi ini tentu aja adalah simbol, adalah dia berbicara tentang Mesias Kristus tadi di dalam ayat yang sudah kita baca. Dia memerintah atas kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu sama dengan, kalau mau saya samakan, sama dengan kerajaan anak domba, ya. Betapa radikal. Kerajaan Allah adalah kerajaan anak domba. Ini kan berlawanan dengan secara animal kingdom, kerajaan binatang itu berlawanan karena di dalam hutan rajanya siapa? Ayo, Lion King kan? Ya, ya, singa kan rajanya. Kerajaan binatang aja rajanya bukan domba loh. Rajanya singa. Make sense, masuk akal. Ya, di dunia ini, ya, di dalam kerajaan dunia atau pemerintahan di dunia ini juga sama, itu berlawanan, nggak mungkin yang lemah yang berkuasa. Tetapi, ya, kerajaan Allah tidak sama seperti kerajaan di dunia ini. Kerajaan Allah mempunyai kingdom culture-nya sendiri, kebudayaannya sendiri, aturannya sendiri, cara pemerintahannya sendiri. Kita harus belajar rahasia-rahasia kerajaan anak domba ini. Di dunia, ya, yang kuat, yang berani, dia yang akan memerintah. Tetapi di dalam kerajaan Allah, yang memerintah adalah domba. Terbalik, ya, yang lemah. Ya. Di dalam kerajaan anak domba, yang lemah itu kuat. Yang kuat itu lemah. Di dalam kerajaan anak domba ini, kalau kita memiliki, kita juga harus mau melepaskan. Kalau kita menerima, kita juga harus mau memberi, melepaskan. Di dalam kerajaan anak domba ini, kalau kita merendahkan diri kita, maka kita akan ditinggikan. Ya. Kalau kita mau menjadi kecil, ya, maka kita nanti akan jadi yang besar. Kita nggak punya ambisius yang wah mau jadi nggak. Kalau kita menjadi kecil nggak usah punya ambisius. Tentu saja kita manusia harus punya ambisius, punya target, punya goal, ya. Tapi bukan ambisius yang wah nggak kira-kira, ya. Ketika kita mau merendahkan diri kita menjadi kecil, Tuhan akan meninggikan dan membesarkan kita. Kalau kita kehilangan diri kita, ya artinya kita menyerahkan kita juga pada Tuhan, kita akan menemukan diri kita, ya. Kalau kita mau melepaskan harga diri kita, ya udah nggak apa-apa. Orang mau menuduh, orang mau menyalahkan, melepaskan hak-hak kita, kita akan mendapatkan kembali. Itu kerajaan dalam kerajaan anak domba. Kalau kita mau berserah, kita akan menang. Ya, jadi nggak usah merasa gengsi, ya, harga diri kalau kita mau bilang, nah, sorry saya salah, maaf saya salah, nggak usah. Ya, kita mau mengatakan kalau salah ya bilang saya salah, ya, nggak apa-apa. Ya. Itu nggak akan membuat kita kehilangan harga diri kita, ya. Dan kalau kita mati bagi diri kita, artinya kita menerima Yesus, kita mati, dikuburkan bersama-sama dia, bangkit bersama-sama dia, kita akan menemukan hidup sama seperti Tuhan Yesus. Dia mati, dia bangkit kembali dan hidup selama-lamanya, ya. Jangan kalau seperti Tuhan Yesus, dia menyerahkan semuanya, maka dia akan menang atas semuanya dan memerintah dunia. Kita lihat ayatnya Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Jadi kerajaan anak domba ini, ya, berbeda dengan kerajaan dunia ini, ya. Dan anak domba ini adalah raja kita, ya. Filipi 2 ayat 7 sampai 8.
Sebaliknya, dia, ya, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dari kemuliaan yang tampak dari luar dengan mengecilkan dirinya sampai serupa dengan seorang hamba yang rendah. Dia menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya dan menjadi rapuh, memilih untuk dinyatakan sebagai manusia. Dia mendengarkan Bapa dan menaati segala yang didengarnya. Dia adalah contoh yang sempurna, bahkan dalam kematiannya, kematian sebagai seorang penjahat di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus sebagai yang duduk di tahta, ya, sebagai anak domba, dia memberikan contoh. Inilah kerajaan anak domba. Nggak usah memegang dirinya itu seperti apa, nggak. Dia mengosongkan, meninggalkan semuanya, kemuliaannya, semua kemampuannya, semua dia tinggalkan sampai jadi hamba, sampai jadi kita seperti manusia, jadi manusia. Kalau kita ya merendahkan diri kita masih nggak seberapa, kita orang biasa. Tapi dia ini Allah, dia adalah Tuhan yang kekal, awal dan akhir. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dia mau tinggalkan semuanya jadi kayak kita. Itu turunnya tuh sangat besar sekali, sangat dahsyat sekali. Ya, dia memilih melakukan itu. Dia merendahkan dirinya menjadi rapuh. Jadi kalau kita merendahkan diri kita ya untuk supaya ya oke lah, nggak apa-apa untuk orang lain. Tidak apa-apa. Dia sudah memberikan contoh dan teladan. Menjadi rapuh. Artinya nggak usah selalu, oh, saya kuat, saya bisa. Ya kalau kita memang sedang lemah, ya kita sedang butuh pertolongan, kita merasa sedih, down, kita menangis, nggak apa-apa. Ya, menjadi diri kita. Ya, kita orang. Ya, nggak usah selalu eh, kayak super rohani gitu ya, nggak perlu. Biasa aja gitu ya. Eh, ada saat-saat di mana kita memang butuh orang lain. Ya, kita berani mengatakan, tolong doain atau kita sedih, nangis, nggak apa-apa. Ya, dia memilih untuk dinyatakan sebagai manusia. Ya. Kemudian kita lihat terjemahan yang lainnya dari Filipi 2 ayat 7 dan 8. Dalam terjemahan The Message bunyinya gini. Think of yourself, pikirkanlah tentang dirimu sendiri ya. The way Christ Jesus thought of himself. Bagaimana cara Kristus Yesus memikirkan tentang dirinya. Jadi disuruh kita mikir nih kayak pikiran Kristus ya. He had equal status with God. Dia punya status yang sama dengan Allah, but didn't think so much of himself. Tapi dia nggak berpikir terlalu banyak akan dirinya sendiri, that he had to cling. Sehingga dia terus pegangin terus tuh statusnya, kealahannya, keilahiannya. To the advantage of that status no matter what. Kepada segala hak-hak istimewa dari status kealahan, keilahiannya itu, dia mau pegang terus, enggak. Sama sekali enggak. Ya. Not at all, tuh kan, sama sekali tidak. When at the time came, waktu saatnya tiba, he set aside the privilege of deity. Dia menyingkirkan tuh hak-hak istimewa keilahiannya, kealahannya, ya, and took off the status of a slave dan mengambil status sebagai seorang hamba, became human, jadi manusia. Having become human, menjadi manusia, he stay human, dia tetap jadi manusia, ya. It was an incredibly humbling process. Ini suatu proses yang sangat merendahkan dia, ya. Tapi dia ambil itu. He didn't claim special privilege. Dia sama sekali nggak klaim, ini hak istimewa saya loh, ini hak saya, gitu. Enggak. Jadi dia memberi satu teladan buat kita ya, bahwa dalam kerajaan anak domba tuh dia nggak pegang terus hak istimewanya. Ya. Sama, saya juga belajar bahwa hak istimewa saya, harga diri saya harus berani lepasin. Ya, supaya Allah ditinggikan, supaya Allah dimuliakan. Instead, he lived a selfless. Dia malahan hidupnya tuh nggak mementingkan diri sendiri, obedient lah, hidup yang taat, and then die as selfless. Dan dia matinya tuh bener-bener nggak mikirin apa-apa, obedient tuh sampai taat sampai mati. And the worst kind of death at that ya, dan kematian yang paling buruk pada zaman itu adalah disalibkan. Ya, kita lihat terjemahan yang lain lagi ya dari ini, dari New King James ayat yang sama. But made himself of no reputation. Wah, saya senang kalimatnya. Makanya saya bacain semua terjemahan-terjemahannya karena masing-masing tuh beda dikit-dikit, tapi semua maksudnya sama ya. Tapi cara mengungkapannya tuh bagus. Dia sama sekali nggak megang apa-apa reputasi, nggak ada. Pokoknya nggak, reputasi tuh kan kita ya selalu nama baik, nama baik, nama baik gitu kan ya.
itu ini banget ya, kita harus jaga nama baik, tentu aja kita harus hidup kudus untuk nama baik kita, betul ya, tapi kadang-kadang eh, dia nggak pegang itu reputasinya sebagai Allah gitu ya. Taking the form of a bond servant, jadi rupa hamba, coming into the likeness of man, jadi manusia, and being found in appearance as a man, jadi dia menjadi dirinya manusia ya. He humble himself, dia menyerahkan dirinya, become obedient to the point of death, even the death of the cross, taat sampai mati, mati di kayu salib ya. Jadi dari 3 ayat ini kita bisa lihat siapakah itu raja kita, anak domba itu dengan segala kerajaannya ya. Dan kita ini adalah, kalau dia rajanya itu adalah anak domba, kita adalah domba-domba kan. Jadi kita akan menjadi seperti raja kita. Eh, Kerajaan anak domba punya kebudayaannya, culture-nya. Oke, saya akan berikan contoh ya, bahwa tadi ayat yang sudah kita baca, dia mengosongkan dirinya, dia meninggalkan semuanya, nggak ada reputasi apa-apa, benar-benar jadi manusia sama seperti kita, ya. Sehingga ketika dia ada di bumi ini, ya, ketika dia membutuhkan pertolongan, dia juga minta Bapa, ya. Saya beri contoh Matius 4 ayat 11. Matius 4 ayat 11, ya, ketika Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, ya, lalu dia dibawa oleh si pendakwa ya, si iblis itu, segera sesudah itu si pendakwa meninggalkan dia. Ya, setelah pencobaan kelar ya, Yesus menang, dan tiba-tiba malaikat-malaikat berkumpul mengelilingi Yesus untuk melayani kebutuhan-kebutuhannya, ya. Jadi Bapa mengirimkan malaikat-malaikat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya setelah dia puasa 40 hari 40 malam. Mungkin dia lapar, haus ya, mungkin malaikat malah datang melayani, memberi kebutuhannya, memberi air, makanan ya. Jadi dia membutuhkan pertolongan ya. Kemudian Lukas 22 ayat 43. Yesus kan bisa merubah batu jadi roti. Apa susahnya? Dia mengeluarkan air dari batu, apa susahnya? Ya kan? Tapi dia meninggalkan itu. Ya, dia menerima pertolongan dari Bapaknya. Lukas 22 ayat 43. Ini adalah peristiwa di mana Yesus di Taman Getsemani. Firman Tuhan berkata 3 kali. 3 kali dia berdoa yang sama. Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu. Ya, eh, dari permulaan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi sampai akhir. Jadi dia udah tahu ketika dia di Taman Getsemani itu apa yang akan terjadi setelah itu, apa saja semua dia tahu. Dia akan dicambuk, dimahkotai duri, semuanya dia tahu. Dan sebagai manusia dengan tubuh manusia yang bisa berdarah, dia tahu betapa rasa sakitnya dan betapa penderitaannya. Jadi dia bilang, Bapak kalau boleh, karena dia tahu itu akan sangat menyakitkan ya, tapi dia memilih taat, taat sampai mati, firman Tuhan mengatakan ya. Dan pada saat betul-betul sampai dia berdoa, firman Tuhan berkata keringatnya itu seperti tetesan darah ya. Yesus memanggil malaikat kemuliaan untuk menguatkannya dan malaikat itu muncul. Lalu dalam Lukas dikatakan juga dalam New King James, then the angel appeared to him from heaven, strengthening him. Ya, dari dalam terjemahan The Passion Translation, Yesus memanggil angel of glory, malaikat kemuliaan, datang menguatkan dia. Jadi pada saat poin itu tuh dia butuh pertolongan juga. Ini bukti bahwa dia meninggalkan semua ini ya. 2 ini ayat yang saya kasih ini bukti bahwa dia meninggalkan keilahiannya, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita, dan dia juga butuh pertolongan, menjadi rapuh juga ya. Dan dia menerima pertolongan itu. Oke? Sama seperti kita. Jadi kalau kita berjalan di langkah daripada anak domba ini, kita juga akan menang. Kita juga akan bisa mengalahkan dunia ini. Kita ini berada di dalam satu kerajaan yang saya sebut kerajaan yang radikal. Kenapa? Radikal dalam arti yang positif, bukan negatif, karena kerajaan anak domba. Ya, anak domba seperti saya bilang, domba adalah binatang yang paling lemah, yang tidak bisa mempertahankan, menolong, tapi dialah yang menjadi raja dan memerintah. Terbalik. Jadi suatu kerajaan yang berbeda, yang radikal, ya. Dalam Matius 20 ayat 25 sampai 27, kita udah sering kan banyak ayat ya, Pak David selalu ngasih banyak ayat, jadi saya kasih ayat-ayatnya. Matius 20 ayat 25 sampai 27. Kita lihat ya. Yesus yang mengetahui pikiran mereka, memanggil mereka lalu berkata, Raja-raja
Dan pemerintah-pemerintah di dunia ini memerintah dengan cara menindas warga negara mereka seperti penguasa yang lalim. Tetapi kamu tidak dipanggil menjadi seperti itu. Kamu akan memimpin dengan cara yang sama sekali berbeda. Jadi kerajaan anak domba beda kan? Ya, bukan lion yang memerintah, domba. Yang terbesar di antara kamu akan hidup sebagai orang yang dipanggil untuk melayani orang lain. Karena kehormatan dan otoritas yang terbesar disediakan untuk orang yang mempunyai hati seorang pelayan. Ini adalah kerajaan anak domba. Oke, sekarang kita lihat itu bagian pertama. Sekarang bagian kedua. Lukas 2 ya, ayat 8 sampai 20. Oke, saya ceritain aja ya. Karena ayatnya banyak kan. Lukas 8, Lukas 2 ayat 8 sampai 20 ini peristiwa tentang padang gembala ya. Gembala-gembala di padang ya. Ketika Yesus lahir, malaikat-malaikat datang dan memberitahu para gembala bahwa akan ada lahir juru selamat ya. Nah, Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem artinya house of bread, rumah roti, ya. Nah, eh, di Bethlehem itu, ya, menurut sejarah yang ada di dalam tulisan para rabi-rabi zaman dulu, ya, di Bethlehem itu adalah tempat di mana domba-domba itu dilahirkan dan dipelihara di situ untuk korban persembahan di Bait Allah. Ya, jadi kan dombanya harus tidak bercacat, tidak bercela ya. Dan itu dikatakan dalam buku sejarahnya bahwa itu tempat domba-domba ini harus tidak boleh terlalu jauh dari The Holy City, kota kudus, yaitu Yerusalem di mana Bait Allah ada, di mana tempat korban persembahannya di sana. Jadi tempat itu adalah Bethlehem. Jadi di Bethlehem itu adalah tempat di mana domba-domba lahir dan dipelihara. Domba-domba, makanya Yesus lahir di Bethlehem kan, di Lampin, tempat domba-domba di situ ditaruh di situ. Dari sini kita bisa melihat dari permulaan sekali ya bahwa Yesus itu yang adalah anak domba ya. Dia juga lahir di tempat di mana domba-domba dilahir dan dipelihara ya, di tempat yang sama di Bethlehem ya. Dan domba-domba yang lahir di sana itu dipersiapkan untuk menjadi korban persembahan bagi pengampunan dosa-dosa mereka pada masa itu. Dan Yesus juga sama. Dia lahir di Bethlehem sebagai anak domba karena dia menjadi raja anak domba kan. Nah, dia yang akan dipersembahkan untuk menjadi penghapus dosa-dosa saudara dan saya. Ya, jadi ini semua sama ya. Perjanjian lama selalu gambaran dari perjanjian baru ya semuanya. Jadi misteri kelahiran dari Tuhan Yesus ini dari permulaannya seluruh tujuan hidup daripada Yesus ini adalah untuk memberikan dirinya sebagai korban persembahan pengampunan dosa untuk saudara dan saya semata-mata cuma karena kasih. Karena dia begitu mengasihi kita. Jadi dari dia lahir, ya, itu merupakan udah satu tanda bahwa keseluruhan hidupnya itu sampai momen pada lahir itu semua sampai akhir, mulai dari lahir sampai kematiannya itu cuma satu bunyinya. K-A-S-I-H. Kasih. Dari lahirnya tuh dia udah tahu. Di tempat di mana domba-domba juga, di mana nanti akan dibawa ke Yerusalem, dikorbankan di sana untuk menghapus dosa, sama seperti domba-domba itu, karena kasih. Ya. Jadi kerajaan anak domba sama dengan kerajaan kasih. Kasihnya sangat besar, dan dia mau kita juga punya seperti itu. Tidak mudah, ngomong gampang. Ada saat kita bisa mengasihi, ada saat susah, ada saat nggak bisa. Tapi kita sedang belajar terus ke sana. Belajar, hari ini boleh gagal, besok kita bisa belajar lebih mengasihi lagi. Bagian ketiga. Kerajaan anak domba adalah kerajaan yang kekal. Kekal artinya selama-lamanya, tidak pernah ada habis-habisnya. Tidak ada masa jangka waktunya. Allah itu kekal, ya, dan kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, tidak ada habis-habisnya, tidak ada akhirnya. Amin. Ya, selama-lamanya. Ya. Pernah nggak? Ini pikiran saya sendiri ya. Kalau saya hidup kekal selama-lama-lamanya gitu ya di sana,
eh, kira-kira kita ngapain ya? Ya, eh, kan banyak tuh orang ngomong, nanti di sana kalau ada yang di sini senang anjing gitu ya, senang binatang peliharaan, nanti di sana ada anjing nggak gitu ya? Kan pernah ada kan omongan gitu kan? Saya di sini senang makan ayam goreng loh, nanti di sana ada nggak gitu ya? Saya senang makan es krim nanti. Banyak sekali omongan-omongan itu karena kita nggak tahu bagaimana realitinya. Udah pasti indah dan luar biasa, tapi detail-detail kecilnya tuh gimana gitu ya? Jadi pernah nggak kita pikir gimana itu kehidupan yang kekal? Saya renungin, saya soking, Tuhan gimana itu di sana? Saya ngapain? Saya bikin diri saya sendiri. Saya ngapain dari kekal ke kekal satu hari aja 24 jam kalau nggak ngapa-ngapain pusing kan? Yang ini kekal terus nggak berhenti berhenti. Ini ngapain gitu ya? Sampai kemudian hati saya rasa sih Tuhan ya, saya nggak ada ayatnya, tapi gini bahwa dia seperti ngomong sama saya gini, Lucia, it takes eternity to know who I am. It takes eternity to know my heart. Dia bilang, itu butuh kekekalan buat kamu bisa tahu saya, bisa kenal aku. Butuh kekekalan untuk kamu bisa kenal hatiku, bisa tahu hatiku. Wow, wow. Berarti apa yang saya tahu sekarang tentang kasih Tuhan, tentang hati Tuhan, itu cuma setitik doang. Nggak ada apa-apanya. Butuh kekekalan untuk bisa tahu hati dia. Butuh kekekalan untuk bisa tahu kasih dia. Firman Tuhan itu betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Tuhan. Wah, itu enggak betul. Jadi jadi kita nggak mungkin bengong-bengong di sana kan ada orang bikin bilang gini, nanti menyembah mulu bosen nggak ya? Gitu kan, macem-macem lah orang ya. Saya rasa enggak ya. Saya rasa eh, kalau kita sampai ke surga, jangan kita pikir gini, wah udah kelar nih, selesai. Saya udah tahu Tuhan nih, udah nyampe. Gitu. Enggak, belum. Itu baru sedikit yang kita tahu. Masih banyak hal lagi yang akan dikupas dari satu lapis ke lapis sampai kita kenal. Makanya itu ya, firman Tuhan di Wahyu kan 24 tua-tua gitu ya, orang-orang kudus semua di sana tuh ngomongnya gini, Alkitabnya. Holy, holy is the Lord. Kudus, kuduslah Tuhan. Layak-layaklah engkau anak domba. Semua tersungkur. Ulang-ulang lagi mereka. Terus kan begitu kan? Nggak berhenti-berhenti. Kudus, kuduslah engkau Tuhan. Layak-layaklah engkau anak domba. Terus. Kita akan kayak gitu. Kenapa? Karena tiap kali kita lihat, kita mulai kenal Tuhan lebih lagi kan hati Tuhan. Sampai kita akan semua gini. Oh, takjub mulu kerjanya. Nggak ada waktu kita kayak, wah, baru tahu lagi nih hati Tuhan. Sampai kita, aduh kudus-kuduslah engkau Tuhan, layak-layaklah engkau anak domba. Ntar kita bisa tahu lagi, aduh Tuhan begitu ya ternyata ya. Oh kudus-kuduslah Tuhan, layak-layaklah engkau anak domba. Tiap kali gitu. Betapa kagum dan takjub kita akan kasih Tuhan dan hatinya. Sampai nggak berhenti-berhenti. Jadi sampai dari kekal ke kekal kita nggak habis-habis tuh. Betapa, aduh. Jadi ya kalau kita sekarang berasa, saya udah tahu semua. Saya nggak usah ikut lagi seminar itu, nggak usah ikut ini, nggak usah belajar itu, ya. Saya udah tahu nih, udah ikut segala macam sekolah. Bayangin, saya udah ikut sekolah penginjilan berapa banyak, ya nggak? Ini soal udah nggak usah lagi, nggak usah. Saya udah pinter, udah tahu, udah kejadian sampai wahyu, udah saya ulang-ulang lebih dari 10 kali. Nanti kita akan kagum dan takjub sendiri. Oh, ternyata ya, saya sebenarnya belum tahu apa-apa ini akan kasih dan kebesarannya. Ya, itu benar-benar saya nggak bisa ngomong dengan kalimat saya, tapi itu saya rasakan di hati saya nanti itu bakal, wah, kita akan, akan takjub mulu kerjanya. Ya, sampai tersungkur mulu. Aduh, bener-bener gak layak nih saya nih. Bener-bener saya ini gak ada apanya. Bener-bener kayak rumput yang gak ada apa-apanya. Ya, akan kebesaran dan kasih Tuhan. Kita nih tahu bahwa kita ini manusia yang gak ada apa-apanya dibanding dia. Ya, raja, segala raja yang duduk di tahta adalah anak domba. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak usah sombong lah dengan kata lain gitu ya. Dalam Mazmur 23, ya Mazmur yang sangat terkenal, Daud berkata gini, The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Daud ngomong gitu. Di dalam kenyataan hidupnya, yang gembala siapa? Daud. Ya kan? Daud kan mengembalakan domba bapaknya dong. Kambing domba bapaknya. Tapi dalam Mazmur itu dia mengatakan, The Lord is my shepherd.
Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembala dia, jadi dia siapa? Ya domba dong. Ya, jadi kan dia dombanya dong kalau Tuhan gembala. Karena dalam kenyataan hidup dia gembala, ada domba-domba, ya kan? Jadi kalau dia bilang Tuhan gembala, berarti dia domba, ya. Dia menyamakan dirinya seperti itu, ya. Di dalam perumpamaan domba yang hilang, ya, gembala yang cari domba. Oke, gembala yang cari domba, ditaruh di bahunya, ya, lalu kemudian dibebat luka-lukanya, ya, disembuhin gitu ya, dikasih obat luka-lukanya, ya. Eh, Domba yang hilang itu siapa? Kita, saya. Saya pernah jadi domba yang hilang, ya. Dan gembala mencari saya, ya. Nah, sekarang kita kembali kepada kerajaan anak domba. Yang duduk di tahta adalah anak domba. Oke. Dalam Mazmur 23, gembalanya adalah Tuhan, Daud adalah domba. Jadi kayak kita. Kita adalah domba-domba kan? Tapi dalam kerajaan Allah, yang di sana adalah yang duduk di tahta anak domba. Jadi ini adalah anak domba ini adalah raja yang duduk di tahta. Jadi sama dengan, ya, pelan-pelan ya. Oke. Jadi sama dengan dia menyamakan dirinya seperti kita. Bisa nangkep nggak? Pelan-pelan, saya ulang lagi. Daud mengatakan the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembala, berarti Daud domba. Ya, jadi kita adalah domba, Tuhan adalah gembala. Oke? Lalu di dalam kerajaan Allah yang duduk di tahta adalah anak domba. Oke. Jadi saya bisa melihat gini, bahwa Yesus itu mau benar-benar mengidentifikasikan dirinya dengan kita. Kita ini kan domba. Dia itu ada rajanya dari domba-domba. Rajanya kita. Gitu kan? Jadi kan bisa nangkep nggak? Iya apa nggak? Kasih tanda, oke? Bisa ngerti maksud saya ya? Jadi dia mau mengidentifikasi, menyamakan dirinya benar-benar. Kan dia, Alkitab mengatakan, dia menyamakan dirinya jadi kita, mati di kayu salib sebagai kita, ganti kita, sama. Apa yang pernah kita alami, ya, Yesus mengalami semuanya, pernah semuanya, ya. Jadi dia juga dalam hal ini dia mengidentifikasikannya, ya, bahwa dia adalah raja anak domba. Dia tahu kita nih sebagai domba-domba tuh gimana perasaannya, gimana apa yang kita alami. Dia tahu semuanya karena dia rajanya dari domba-domba. Ya, jadi saya lihat bahwa wah, dia benar-benar sampai poin itu menyamakan dirinya dengan kita. Oke, bagian berikutnya yang terakhir deh, ya. Oke, belum 8:30 nggak apa-apa. Belum di cut sama Babe. Oke, ya. Kita lihat Keluaran 12 ayat 1 sampai 7. Oke. Keluaran 12 ayat 1 sampai 7. Bentar ya. Oke, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Pelan-pelan ya. Ini saya bacain pelan-pelan, terus saya terangin pelan-pelan. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ya, bulan apa? Itu bulan kalendernya orang Ibrani, Nisan namanya. Oke. Ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, tanggal 10 bulan Nisan, ya, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Oke, berhenti dulu sampai sini ya, jadi kemana-mana ayatnya Ernie. Oke, jadi pada bulan Nisan tanggal 10. Jadi Tuhan suruh Musa, Harun kasih tahu semua. Ini orang Israel masih di Mesir, ya, baru mau keluar kan. Pada tanggal 10 ambil masing-masing seekor anak domba. Oke, bawa masuk ke dalam rumahnya.
keluarganya. Ya, jadi masing-masing taruh di sana. Oke, tanggal 10 bulan Nisan. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya. Oke, ya. Mengurungnya sampai hari yang ke-14. Ya, tadi tanggal 10 kan? Sekarang tanggal 14. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Jadi setiap keluarga, tiap rumah bawa, milih ya, milih dulu dombanya yang jantan yang nggak bercacat ini, bawa masuk rumahnya. Zaman itu semua di dalam rumah ya, masuk rumahnya sampai tanggal 14 ya. Lalu kumpul, lalu orang yang di rumah itu menyembelih. Jadi yang di dalam rumah itu ya, menyembelih pada waktu senja. Senja itu petang ya. Petang pada tanggal 14 itu berarti kalau menurut kalender orang Israel itu sudah tanggal 15. Jadi hari kelima ya. Karena kalau udah menurut kejadian ya, kejadian 1. Oke, itu pelajaran yang lewat, yang lalu. Kemudian ayat 7, kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu kiri kanan ya, dan pada ambang atas, di atas pada rumah-rumah di mana orang memakainya. Kemudian jelas ya. Kemudian kita lihat Matius 21. Sebelum saya jelasin ini, kita lihat Matius 21. Pelan-pelan ya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Oke, ya, dia lemah lembut. Nanti dalam terjemahan yang lain dikatakan itu adalah gentle lamb. Ya, domba yang lemah lembut ya. Oke, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang-orang yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ini yang disebut Minggu Palem. Oke, Minggu Palem. Oke. Nah, menurut sejarahnya, saya nggak ngitung-ngitung, ya. Tadi kita lihat pada tanggal 10 suruh pilih dombanya, bawa ke rumah, turut taruh di rumahnya 4 hari, ya. Baru pada malam ke-14, pada hari ke-15 disembelih, lalu dibubuhkan darahnya di tiang-tiang dan di ambang pintu. Menurut sejarah ini selalu gambaran perjanjian baru, ya. Dipercayakan dari kitab rabi-rabi itu mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba, kita udah tahu kan dari depannya. Oke, ya. Dia harus juga dipilih untuk menjadi inilah anak domba yang dipilih. Dan ketika dia masuk ke Yerusalem dengan naik keledai, ya, itu adalah tanggal 10 bulan Nisan. Itu adalah hari di mana dipilih. Ini dia Yesus yang akan menjadi domba pengorbanan untuk dosa-dosa kita. Persis sama. Lalu kemudian domba itu dibawa masuk ke rumah di dalam perjanjian lama. Yesus juga masuk ke Yerusalem, di mana itu adalah tempat kudusnya, dwelling place-nya. Karena di dalam waktu Salomo membangun bait Allah, ketika dia mentahbiskan bait Allah itu, dia berdoa, baca sekali doanya, panjang sekali di Tawarik ya. Dia berdoa, dia bilang, kalau kami, katanya ya, berdoa di depan rumah ini adalah tempat tinggalmu, your dwelling place, kata Salomo. Tuhan, inilah tempatmu. Ya, kalau kami berdoa di sini, jawab doa-doa kami. Kalau kami pergi di tempat yang jauh dan kami berdoa menghadap ke bait Allahmu, jawab doa-doa kami. Jadi Yesus juga sama. Pada tanggal yang sama, 10 Nisan itu dia dipilih masuk ke dalam rumahnya, kembali ke rumahnya, ke bait Allah di Yerusalem.
masuk ke sana pada tanggal yang sama. Itu kemudian berapa hari kemudian ya firman Tuhan berkata, tadi Matius 21 kita udah baca sampai habis belum? Oke, kita lanjutin ya. Lanjutkan tadi sampai mana bacanya? Oke, katakanlah kemudian ayat 9. Oh, cuma sampai ayat 8 ya? Sampai ayat 11 kan ada ya? Oke, 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, jadi ke rumahnya kan, Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dan sejarahnya bahwa Yesus itu waktu berdoa di Taman Getsemani dan ditangkap itu adalah hari ke-14. Karena udah malam itu masuk pada hari ke-15. Ketika dia di kayu salib itu sama pada saat domba-domba juga disembelih. Apa yang kita bisa lihat di sini ya bahwa anak domba itu, Yesus itu ya sebagai domba, anak domba dikorbankan untuk saudara dan saya. Dan siapa yang mengorbankan dia, menyembelih pada zaman perjanjian lama itu kan Paskah ya, di mana malaikat maut lewat kan, ya. Siapa yang menyembelih? Tadi firman Tuhan yang kita baca, orang-orang yang di dalam rumah itu. Siapa yang menyerahkan Yesus? Orang-orang di Yerusalem yang berkata, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Itu persis gitu ya, seperti apa yang pernah terjadi sebelumnya. Ya. Dan keselamatan terjadi bagi bangsa Israel. Malaikat maut itu lewat, mereka semua tidak ada yang binasa, tidak ada yang mati ketika darah anak domba itu di situ, di tiang-tiang pintu rumah mereka. Sama. Saudara dan saya juga diselamatkan dengan darah anak domba. Apa yang mau saya bilang di sini? Bahwa berkat keselamatan dalam hidup kita bukan hanya sekedar berkat saya selamat masuk surga, ya. Tapi saya mau mengajak semua, termasuk saya, bawalah Yesus itu selalu ke tempat di mana kita mau ada damai, di mana mau ada keselamatan, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam apa saja yang kita lakukan, bawa dia masuk ke sana. Karena dia ingin memberikan berkat keselamatan itu kepada dia, kepada kita. Darahnya sudah tercurah, dia mati, dibangkitkan dan hidup selama-lamanya. Dia yang duduk di tahta. Dia memerintah atas semuanya dan atas segala sesuatu. Hari ini itu yang saya mau bicarakan. Kerajaan anak domba. Kita punya raja yang luar biasa, yang berbeda, yang dari segala yang berbeda. Dan dia sebagai satu kerajaan anak domba. Kita adalah domba-dombanya. Dia jadi teladan untuk kita. Kita memerintah, kita hidup tidak seperti cara dunia, tapi dengan kerajaan kasih yang lebih di atas segala-galanya.